Pemirsa, rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina telah dilalui para jamaah. Jamaah haji secara bertahap melakukan rangkaian ibadah dan di tengah proses itu pelaksanaan haji tahun ini menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari layanan jamaah, kesiapan fasilitas, hingga koordinasi antar petugas di lapangan. Kita akan mengulasnya bagaimana pelaksanaan ibadah haji tahun ini berlangsung bersama anggota Tim Was Haji DPR RI, Maman Imanul Haq, serta juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Maman dan Mas Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang waktu Arab Saudi ya. Semoga selalu sehat Pak Maman dan Mas Ihsan. Jadi rangkaian ini sudah hampir mendekati akhir ya. Pak Maman, apa saja catatannya Pak? Karena seperti kita tahu tahun ini berbeda ya Pak ya. Ada tim khusus yang diturunkan oleh Kementerian Haji dan Umroh untuk menyempurnakan syariat yang dilaksanakan oleh para jamaah. Apa saja catatannya Pak Maman? Ya, alhamdulillah kami semuanya baru pulang dari Arafah, lalu sebagian sudah memasuki Mina dan juga sebagian langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah dan tahallul. Catatan kita secara keseluruhan pelaksanaan haji sekarang berjalan lancar dan beberapa catatan penting adalah soal transportasi. Jadi ketika ada pengangkutan dari Mekah ke Arafah, ada beberapa jamaah yang menunda agak lama setelah dia turun di teras hotel. Ini berkaitan dengan koordinasi dan kedisiplinan dari pihak transportasi baik syarikat atau dari petugas Kementerian Haji juga. Dan ini catatan juga termasuk kedisiplinan daripada jamaah. Sehingga ke depan kita ingin membreakdown seluruh agenda-agenda keberangkatan sehingga tidak ada penumpukan jamaah di luar ketika bis belum datang. Yang kedua, ketika di Arafah, secara keseluruhan berjalan dengan khidmah dan mendoakan semua menjadi haji mabrur dan Indonesia didoakan menjadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Persoalan mulai muncul ketika jamaah sebagian telah masuk ke Mina, ada beberapa jamaah yang belum kebagian tenda, ada juga jamaah yang masuk tenda tapi kekurangan tempat tidur, lalu ada beberapa yang AC-nya rusak. Tapi itu sudah kita koordinasikan dengan yang terkait, termasuk catatan kepada pembimbing ibadah. Ada yang ingin mencapai keafdolan waktu dalam melakukan jumroh, tetapi dia melupakan soal kondisi fisik dari jamaah itu sendiri. Dan kita melihat ada beberapa jamaah yang dia terlantar karena tertinggal di tempat jamarat dan tidak menemukan tendanya. Oleh sebab itu, kita menghimbau para jamaah yang tertinggal agar melihat siapa petugas terdekat yang ada di tempat itu, lalu dia laporkan. Nanti insya Allah termasuk ke tim-tim medis, insya Allah nanti diberitahu kepada ketua kloternya atau karunnya dan karomnya. Kita berharap bahwa persoalan di Mina ini bisa diatasi segera, termasuk tenda yang AC-nya tidak jalan, termasuk yang hari ini belum bisa masuk tenda karena terlalu overload, dan lain sebagainya. Catatan-catatan itu menjadi hal sangat penting untuk terus kita perbaiki, karena di bawah Kementerian Haji dan Umroh pelaksanaan haji untuk pertama kali ini secara keseluruhan menunjukkan peningkatan kualitas dan termasuk yang pentingnya Kementerian Haji dan Umroh ini mampu mengurai tali temali persoalan-persoalan satu persatu, karena kementerian ini secara khusus mengelola haji secara keseluruhan sehingga pengawas dan DPR bisa mencatat hal-hal mana yang menjadi kendala dan apa yang bisa kita perbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Baik, peningkatan itu nyata dirasakan ya Pak Maman, tapi ada juga beberapa catatan yang mungkin bisa disempurnakan. Nah, Mas Ihsan, kita lihat Pak Menteri dan juga Pak Mamen ini aktif ya sejak awal memastikan fasilitas mulai dari tenda dan juga transportasi agar jemaah haji ini nyaman dalam melaksanakan ibadah haji dan tetap khusyuk, dan yang penting juga sesuai dengan syariat. Nah, kalau dari catatan Pak Maman tadi, apakah memang ini sebenarnya poin-poin yang sudah diperkirakan beserta solusinya, Mas Ihsan? Baik, terima kasih Mas Iqbal, juga Kang Maman serta pemirsa. Alhamdulillah kita sudah melewati fase di Arafah seperti tadi disampaikan oleh Kang Maman. Memang ada dinamika berkaitan dengan pergerakan jamaah kita mulai dari pemondokan menuju Arafah. Bahkan
di saat jemaah ada penundaan keberangkatan, Pak Menteri juga langsung turun dalam memastikan bagaimana keadaan jamaah dan juga turut menenangkan jamaah kita, karena memang dalam konteks pengaturan dan juga mitigasi, kita di Kementerian Haji sudah melakukan memetakan berbagai skenario pada awal kita dihadapkan oleh ada dinamika yang mengharuskan yang kita dihadapkan bahwa ada keterlambatan beberapa jamaah kita menuju di Arafah, dan ini tentu menjadi catatan dan evaluasi yang perlu kita perkuat ke depannya agar persoalan-persoalan yang muncul dalam proses penyelenggaraan ini dapat kita atasi dengan baik, termasuk dengan koordinasi-koordinasi bersama dengan pihak terkait, baik itu melalui syarikah yang menyediakan layanan kita maupun bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, berangkat juga dari catatan-catatan pengawasan yang disampaikan oleh tim WAS DPR RI melalui Kang Mama dan juga kawan-kawan. Dan alhamdulillah ya, kita sudah melewati rangkaian fase di Arafah. Jamaah sudah semalam sudah bergerak menuju Musdalifah, dan pada pukul 7 pagi tadi kami dari teman-teman di Kasatop Al-Musna melaporkan jamaah sudah sepenuhnya berada di Mina, dan memang catatan di Mina kita juga terus pantau, dan tadi juga kita sempat melihat bagaimana petugas dan juga jamaah kita di lapangan betul adanya seperti yang disampaikan oleh Kang Maman, ada catatan-catatan berkaitan dengan tenda-tenda di Mina, di mana sebelumnya kita sudah mendapatkan komitmen langsung dari syarikat, bahkan dalam penempelan identitas jamaah di tenda-tenda, penghitungan manifest juga sudah dihitung dengan cermat, termasuk pola-pola pengaturan jamaah kita dari tenda, dan juga proses waktu pengaturan waktu jamaah kita dalam melakukan lempar jumroh. Namun memang ini perlu kita saling mengingatkan, baik melalui teman-teman petugas yang di lapangan maupun juga melalui teman-teman di KBIHU, dalam memastikan jamaah kita untuk melaksanakan lempar jumroh sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Betul, tadi kita juga menemukan tugas kita melaporkan bahwa ada jamaah kita yang melakukan lempar jumroh, ada bertemu bersama jamaah kita di Jamarat di siang hari. Tentu ini juga perlu menjadi catatan bersama untuk kita saling mengingatkan dan mengedukasi jamaah melalui pembimbing, karo dan karom, agar betul-betul memperhatikan keadaan jamaah kita. Karena untuk lempar jumroh kita juga sudah menghadirkan pengaturan waktu yang diatur oleh PPIH, kapan waktu yang diperbolehkan, yang diperkenankan untuk jamaah kita melaksanakan lempar jumroh, karena lagi-lagi ini mempertimbangkan kondisi fisik jamaah kita dan juga alur pergerakan jamaah haji dari seluruh dunia dan alur pergerakan jamaah kita dari pemondokan dari tenda-tenda masing-masing menuju jamaah sudah diatur sedemikian rupa untuk kenyamanan dan juga kondisi fisik dari para jamaah itu sendiri. Tadi seperti yang disebutkan Mas Ihsan, Kang Maman, soal kondisi fisik ya. Kami ingat tahun lalu ada yang sakit di tenda Mina, saat itu sangat susah sekali petugas kesehatan dari Indonesia untuk masuk ke area Mina karena penjagaannya begitu ketat karena kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Nah, kalau catatan dari teman-teman DPR soal penanganan permasalahan kesehatan ini seperti apa? Terutama kita mengingat ada juga banyak lansia yang tahun ini berangkat haji, Kang Maman. Ya, catatan kita di tim pengawas DPR RI pertama adalah soal pengetatan istitoah dalam kesehatan dari mulai dalam negeri. Jangan lagi ada jamaah haji dengan risiko tinggi, penyakit yang tinggi, itu masih lolos untuk bisa berangkat. Ini perlu menjadi catatan karena di beberapa temuan kami, ada beberapa jamaah dengan risiko tinggi, akhirnya cukup merepotkan dari tim medis dan juga karo-karom yang ada. Yang kedua, secara keseluruhan kita melihat ada tren penurunan kasus-kasus kesehatan terutama yang meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa pelayanan sudah semakin baik. Seperti itu. Nah, yang ketiga kita tahu bahwa Arab Saudi menerapkan sebuah sistem di mana pasien-pasien atau jamaah haji dengan risiko tinggi itu langsung dirawat di Jerman Arab Saudi Hospital. Seperti itu. Sehingga hari ini asal laporan kita secara tepat dilaporkan kepada petugas kesehatan Indonesia, lalu kalau itu tidak bisa ditangani langsung dirujuk kepada para rumah sakit Jerman Arab Saudi Hospital, seperti itu.
sehingga beberapa kemungkinan di mana jamaah misalnya sulit diakses dan sebagainya, asal kita sudah laporkan ke pihak otoritas kesehatan Arab Saudi, itu bisa ditangani. Beberapa kasus yang kita dapatkan misalnya ada beberapa jamaah yang diminta untuk mengikuti prosedur kesehatan, itu maksa kekeh untuk tetap bisa melaksanakan itu yang menjadi kadang-kadang kendala. Ini yang saya bilang bahwa kata kunci dari pelaksanaan haji di tahun ini adalah soal komitmen dan kedisiplinan. Komitmen untuk mengikuti aturannya aturan yang dibikin oleh Kementerian Haji. Aturannya adalah aturan di mana seluruh jamaah jangan membuat inisiatif-inisiatif yang memungkinkan itu kesulitan. Itu komitmen gitu, seperti itu. Yang kedua adalah kedisiplinan untuk mengikuti aturan-aturan itu. Jadi tiba-tiba ada jamaah yang tertinggal atau tidak terangkut oleh bis ketika dari Mekah. Salah satunya ada jamaah lain yang menyerobot karena dia punya pemimpin yang bisa komunikasi dengan pihak syarikat dan lain sebagainya. Itu menjadi catatan bagi kami. Termasuk hal ketiga yang penting adalah ibadah haji ini bukan soal persoalan afdoliyah ritual, tetapi lebih juga mengutamakan nilai-nilai sosial. Kita harus meyakini bahwa maqasidus syariah, tujuan syariat Islam ini salah satunya adalah hifdz nafas, menjaga jiwa, menjaga kesehatan, menjaga keamanan, seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang karena mengejar pahala akhirnya mengabaikan jamaahnya, termasuk melakukan jumroh di saat-saat panas dan lain sebagainya. Ini titik-titik krusial soal kedisiplinan, komitmen, dan juga pemahaman keagamaan yang lebih mengacu kepada nilai kemanusiaan, humanisme. Bukan hanya sekedar, oh ya, saya akan mendapatkan fadilah, keutamaan ganjaran, tapi mengorbankan orang lain. Tolong perhatikan kepada para pembimbing ibadah, kepada karu-karong, lihat juga orang lain, kapan mereka bisa jamarat, kapan mereka duduk dengan nyaman, dan lain sebagainya. Baik, nah itu berarti artinya kan dari hulu ke hilir ya. Jadi sejak awal sudah dipetakan permasalahan apa yang mungkin bisa menjadi gangguan atau kendala tersendiri, termasuk kesiapan dari petugas. Mas Ihsan, kalau evaluasi dari tahun ini, paling tidak sejauh ini ya meskipun belum berakhir sepenuhnya, terutama soal kesiapan petugas. Tadi Kang Maman menegaskan soal sejak awal harus disiplin tentang kondisi kesehatannya. Kalau misalnya memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya terus terang saja begitu supaya nanti bisa disusun. Saya mau nambahin dikit soal petugas. Boleh, dikit aja. Jadi kalau petugas yang diretret di tanah air itu disiplin bagus. Tapi ada petugas pendukung yang tidak sempat dapat training latihan, itu kadang-kadang mohon maaf agak ngawur. Lintas sektoral, tidak tahu posisi dan sebagainya. Maka saya usulin seluruh petugas nanti itu petugas yang lewat training dulu oleh Kementerian Haji. Insya Allah tahun depan harus semuanya melalui proses seperti itu. Jumlahnya banyak tidak? Lumayan, jadi beberapa persoalan misalnya di transportasi ya. Saya tanya, kamu tahu nggak sih bis datang jam berapa nih sebagainya. Lalu saya tanya, kok Anda nggak paham? Anda pernah di training nggak di tanah air? Enggak Pak, kami adalah petugas pendukung, namanya itu tepung. Nah itu satu catatan bagi kami, jangan pernah mentang-mentang dia mukimin, mentang-mentang dia sudah paham kondisi, tapi tidak mengikuti kedisiplinan yang diterapkan oleh Kementerian Haji. Demikian Mas Pak Ihsan, ini akan jadi evaluasi tersendiri Mas Ihsan soal petugas kesiapan yang seperti ini? Betul Mas Iqbal, itu seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, memang kita kebutuhan kita terhadap petugas mungkin atau dari pendukung juga cukup tinggi karena memang bagaimana peran dan fungsi teman-teman tenaga pendukung di lapangan mungkin kita pahami mungkin dengan penguasaan bahasa Arab yang lebih baik misalnya termasuk juga penguasaan lapangan. Namun ada catatan berkaitan dengan bagaimana tenaga pendukung ini bisa mempunyai ritme yang sama, tun operasional secara teknis di lapangan juga sama dengan teman-teman yang melaksanakan diklat selama kurang lebih 1 bulan di tanah air. Dan ini menjadi catatan dan evaluasi kita agar teman-teman tenaga pendukung nantinya juga mempunyai pola pembimbingan, kalau kita di awal di tanah air juga ada program bintek bagi petugas ataupun diklat, tentu ini kita akan perlu hadirkan bagi teman-teman yang berada di Arab Saudi ataupun tenaga pendukung, kita sebut mukimin, karena perlu juga menyamakan apa yang menjadi tadi yang disampaikan Kang Maman berkaitan dengan komitmen petugas, kedisiplinan dan juga bagaimana mempunyai ritme ataupun
fondasi yang sama dalam hal-hal memberikan pelayanan kepada para jamaah kita. Nah, ini tentu menjadi catatan penting yang kita kemarin juga melalui bersama dengan tim Wawas DPR juga menjadi salah satu catatan yang juga menjadi perhatian kita agar bonding petugas yang dari tanah air juga dapat ditularkan, bagaimana teman-teman pendukung juga punya bonding yang sama, sehingga dalam konteks kita berikan pelayanan punya ritme yang sama, punya alur yang sama, dan juga pemahaman yang sama berkaitan dengan bagaimana semestinya kita menghadirkan pelayanan-pelayanan bagi para jamaah kita, menghadirkan bimbingan dan juga bagaimana penguasaan terhadap lapangan tidak hanya sebatas dalam penguasaan lapangan dalam konteks mengenal satu titik ke titik lain, tapi lebih memahami bagaimana operasional ini berjalan secara teknis, Mas Iqbal. Baik, di sini kita melihat ya Kang Maman dan juga Mas Ihsan, sinergi ini bisa terus ditingkatkan, artinya sudah berjalan baik, tapi ada beberapa poin yang bisa disempurnakan untuk pelaksanaan ibadah haji selanjutnya. Kang Maman, Mas Ihsan, senang melihat Kang Maman dan Mas Ihsan sehat-sehat di sana. Semoga seluruh jamaah haji dari Indonesia juga sehat dan pulang dalam keadaan mabrur. Terima kasih Kang Maman, Mas Ihsan sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.